Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ibu-ibu belum kompak menjawab salam. Kita doain dulu. Mudah-mudahan yang menjawab salam mudah-mudahan umurnya diberkahi oleh Allah. Dalam keadaan sehat walafiat. Lancar rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan kompak udah didoain ya. Mudah-mudahan umur kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi fataha babat taubati biwasilati sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khairi ummati sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa habibana wa qurrata ayunina wa nura qulubina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratal kiram, para alimul ulama, para ajengan, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kami, abah kami, Ami Said, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semua yang hadir para sepuh mudah-mudahan Allah berkahi umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Masjid Nurul Hasan beserta jamaah baik kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kenikmatan. Wabil khusus di malam yang mulia ini, malam yang penuh dengan keberkahan ini, malam yang diturunkan rahmat wa nafahat wa barakah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tepatnya di malam ini Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan ke muka bumi ini, khususnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang mana kita semua di malam 12 Rabiul Awal, yang mana kita semua hadir di tempat ini, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang penuh dengan keberkahan, tempat yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan inda dzikri sholihin tanzilur rahmah, fa kaifa bi dzikri sayyidil mursalin. Dikatakan oleh al-arif billah, apabila di suatu tempat disebutkan sejarahnya para wali, disebutkan atau dibacakan sifat-sifatnya para wali, orang-orang soleh, maka tempat tersebut akan diturunkan rahmat oleh Allah. Maka bagaimana kalau di tempat tersebut dibacakan Ausoful Mustafa, Bagaimana kalau di tempat tersebut dibacakan sifat-sifat Nabi Muhammad
sejarahnya Nabi Muhammad dan dibacakan sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita semua duduk dari pertama di masjid ini setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Maulid Nabi Al-Barzanji, yang mana di dalamnya itu terdapat sejarah Nabi, yang mana di dalamnya terdapat sifat-sifat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rahmat dan barakah yang akan Allah turunkan di tempat ini. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna majlisad dzikir fa idza wajadu tanadau halummu ila hajatikum." Dikatakan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat atau menugaskan ribuan malaikat. Yatufuna fit turuq, yang mana tugasnya mereka itu yatuf. Yatuf itu apa? Keliling, nguliling, ngaronda atau patroli. Untuk apa? Yaltamisuna majlisad dzikir, yang mana mereka mencari majlis yang digunakan untuk berzikir kepada Allah. Setiap harinya, mungkin bulan-bulan ini banyak majlis-majlis ilmu. Tempat-tempat yang seperti ini atau majlis-majlis yang seperti ini banyak sekarang. Karena sekarang kita sedang berada di bulan Rabiul Awwal. Banyak sekali dari setiap masjid memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di bulan-bulan setelahnya atau di bulan-bulan sebelumnya, malaikat itu mungkin jarang mendapatkan, tidak setiap malam. Yang ada majlis qoflah, ada majlis ngagibah aya, ya. Majlis naon deui? Majlis ngarumpi aya, segala aya. Majlis main PS na aya. Majlis main golf na aya. Ya. Itu yang didapatkan oleh malaikat-malaikat, cuman bukan urusannya. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk mencari majlis yang digunakan untuk berzikir seperti majlis ini. Fa idza wajadu, maka apabila malaikat itu mendapatkan majlis yang digunakan untuk berzikir, ya seperti majlis ini. Sebenarnya ini majlis banyak sekali malaikat yang hadir. Cuman kita tidak melihatnya. Tetapi kalau kita menghadirinya dengan hati, pasti akan merasakan adanya malaikat. Nah, ini bukan kata mubalik adanya malaikat, bukan kata ustaz, bukan kata ajengan, bukan kata ulama, tetapi kata Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad yang mengatakan setiap tempat yang digunakan untuk berzikir dihadiri oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Lantas malaikat-malaikat itu hadir di tempat-tempat seperti ini untuk apa? Pertama, menjalankan perintah Allah. Allah yang menugaskan mereka. Allah yang menugaskan malaikat-malaikat untuk hadir di tempat seperti ini. Mereka mencari-cari, apabila mereka mendapatkan majlis yang digunakan untuk berzikir, maka mereka datang ke majlis tersebut. Fatanadau, maka mereka saling memanggil, saling menyerukan kepada semua yang hadir di tempat ini. Halummu ila hajatikum, sebutkan hajat-hajat kalian. So, Bapak Ibu sadayana, kita ini punya hajat apa kepada Allah? Pingin apa kepada Allah? Tempat seperti inilah yang layak, yang bagus kita gunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tidak diragukan lagi, yang kita jadikan wasilah pelantara supaya doa kita sampai kepada Allah itu adalah kekasihnya Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita diminta oleh malaikat, halummu ila hajatikum, sebutkan hajat-hajat kalian. Oh, Bapak Ibu pingin apa? Saya wakili ya, dari semua keinginan-keinginan hadirin semuanya. Pertama, tujuan kita hadir di tempat ini semata-mata karena Allah. Yang penting kita ini nggak salah niat aja.
hadir di tempat-tempat seperti ini, kalau niat kita bagus, maka tempat inilah yang akan membawa kita ke jalan yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita hadir karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Yang kedua, di ajli Rasulullah. Kami hadir semua ini mungkin sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita punya hajat, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Heula urusan dunia mah ulah waka diniatkeun. Urang di akhirat teh heula niatna. Kadang-kadang urang mah acan-acan oge geus dunia deui. Urusan lancar deui. Dagang payu deui. Jadi itulah permintaan kita yang harus kita dahulukan, yaitu meminta ridho Allah Subhanahu wa taala. Raihlah ridho Allah, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Karena kenikmatan yang paling besar itu adalah merupakan ridho Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ataupun di akhirat. Bahkan di dalam surga, nikmat yang paling besar itu mendapatkan ridho Allah. Dikatakan di dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada ahli jannah, "Ya ahlal jannah, wahai penghuni surga." Maka penghuni surga menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, "Labbaika wa sa'daik." Kami penuhi panggilanmu ya Allah. Hal raditum? Allah berkata kepada penghuni surga, apakah kalian sudah nyaman di surga? Maka jawaban penghuni surga, ya Allah, gimana gak nyaman, semuanya ada di surga. Nikmat apa yang kurang di dalam surga? Semuanya nikmat. Semuanya nikmat di surga ini. Kita ini kalau ngebayangin surga kayak apa coba? Kalau kita mendengarkan kenikmatan surga, yang terbayang di dalam pikiran dan hati kita ini, surga ini seperti apa? Rasulullah mengatakan yang namanya surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Nunamina surga itu yang tidak bisa dibayangkan oleh mata, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Kita mendengarkan kenikmatan di dalam surga berupa yang mana sungai-sungai yang ada di dalam surga itu airnya ada yang dari madu. Sok kabayang teh. Sungai airnya madu kumaha cik nu kabayang ke urang. Kental. Ya, tidak bisa dibayangkan seperti itu. Ada sungai yang terbuat yang airnya dari susu. Wadas warnanya. Itu yang kebayang dengan kita kan. Ada sungai yang airnya berisi arak, minuman keras. Kumaha bau alkohol. Dan itu tidak bisa dibayangkan. Apa yang kita bayangkan dari kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga jauh lebih besar daripada kenikmatan yang kita bayangkan. Gak bisa kita bayang-bayang dengan mata yang namanya surga. Gak bisa kita bayang-bayang dengan telinga kita. Gak bisa kita bayang-bayang dengan pikiran kita. Oh, surga ini kayak gini, banyak rumput-rumputnya, pohonnya yang indah, banyak bunga-bunganya. Sekalinya kita ingin belum disebutkan ada di situ. Apalagi kalau kita yang kita pikirkan bidadari yang ada di dalam surga bentuknya kayak apa, yang cantiknya sangat luar biasa. Tetapi ibu-ibu jangan khawatir, Bu. Ibu-ibu kalau masuk surga itu cantiknya ibu-ibu melebihi cantiknya bidadari yang ada di dalam surga. Tapi kudu asup surga heula, Bu. Ya, tapi insya Allah berkahnya Nabi Muhammad kita semua masuk surga. Amin. Jadi ibu-ibu atau istri-istri kita nih, nanti kalau kita bareng masuk ke surga, istri kita jauh lebih cantik ratusan kali daripada bidadari yang ada di surga. Makanya kita nggak bakalan milih bidadari yang ada di surga. Istri kita akan lebih cantik. Ya, jadi mudah-mudahan ibu nanti masuk ke dalam surga, suaminya juga. Ya. Mudah-mudahan jadi sepasang di dunia dan di surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi yang kita bayangkan tentang bidadari nu aya di surga teh jiga kumaha. Ayeuna urang lihat perempuan yang cantiknya luar biasa,
wah ini seperti bidadari surga. Salah, nggak boleh bilang seperti itu. Belum ada apa-apanya. Kalau kita bandingkan dengan perempuan yang paling tercantik sealam dunia, bidadari jauh lebih cantik daripada perempuan-perempuan yang ada di alam dunia sekarang. Tidak bisa dibayangkan. Ini penghuni surga ditanya sama Allah, apakah kalian sudah puas diam di surga? Oh, kalau kurang ayat di surga, terus ditaruh situ ku Allah, jawabannya naon? Makanya penghuni surga akan jawab, wa malana la nardo ya Rabbana. Apa yang tidak puas ya Allah, semuanya ada. Mau apa saja ada di surga. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata lagi kepada penghuni surga, apakah kalian mau saya beri kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan yang kalian rasakan sekarang? Sampai bingung. Penghuni surga ini bingung. Memang ada kenikmatan yang lebih besar lagi dari kenikmatan yang sudah kami rasakan ya Allah. Ini kurang apa? Maka Allah Subhanahu wa taala ada kenikmatan yang paling besar, yaitu mendapatkan ridho. Wala askhatu ilaikum abada, maka saya tidak akan marah selama-lamanya kepada kalian. Jadi kenikmatan yang paling besar adalah ridho Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Makanya kita hadir ke tempat ini, yang pertama yang kita cari adalah ridho Allah di dunia dan nanti di akhirat. Yang kedua, dari permintaan kita, mumpung kita ditantang nih sama malaikat, halumu ila hajatikum, mana keinginan kalian, mana hajat kalian. Kita ini lagi ditantang sama malaikat ini. Suruh kita sebutkan. Barangkali yang datang ke sini tanpa ada keharapan. Sekarang kurang sasarangan. Kurang sebutkan, pertama kan lillah, wali ajli Rasulillah, mencari ridho Allah, kemudian mencari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kita tidak hadir di tempat ini kecuali mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Meminta supaya Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita. Dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan taat, sehat wal afiat. Itu termasuk harapan kita yang mungkin sekarang sedang ditulis oleh malaikat-malaikatnya Allah. Apalagi keinginan kita, apalagi ada yang kurang, masih ada yang harus kita sebutkan. Masih mudah-mudahan kita punya istri dijadikan istri-istri yang solehah, anu balalage, ente banyak permintaan. Maksudnya jangan banyak permintaan yang aneh-aneh. Biasanya kan suami itu kebingungan dengan permintaannya istri-istri. Ya, pingin ini, pingin itu, sedangkan suami belum punya uangnya. Kurang doakan, mudah-mudahan istri kurang sing dijantankan istri-istri anu solehah, balalageun, mengerti keadaan suaminya. Dan ibu-ibu juga ngedoa ya. Mudah-mudahan suami ibu dimanapun adanya, mau yang hadir, mau yang nggak hadir, ada yang sedang kerja, ada yang lagi di perjalanan sekarang, kita doakan mudah-mudahan suami ibu menjadi suami yang soleh, yang selalu perhatian sama ibu, yang selalu perhatian sama keluarganya, tidak, pokoknya tidak yang macam-macam lah. Terus Bu, amin ya Allah ya Rabbal. Sok ingin apa lagi? Yang punya anak kita doakan anak kita. Mudah-mudahan kita punya anak, baik laki-laki atau perempuan, mudah-mudahan anak kita berkahnya Nabi Muhammad, wasilahnya Nabi Muhammad. Kita meminta kepada Allah, bukan meminta kepada Nabi Muhammad. Kita meminta kepada Allah Nabi Muhammad yang kita jadikan sebagai pelantara supaya doa kita sampai kepada Allah. Mudah-mudahan anak kita dijadikan anak-anak yang solehah, yang soleh, yang soleha, balalager, balarinter, narurut, ngajina pinter, ngaji Quran palinter, balaner, dan lain sebagainya. Yang terbaik doa untuk anak kita semua. Amin. So, apa lagi? Pingin apa lagi? Yang punya hutang ada enggak? Banyak. Oh, minta di sini. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kan udah urusan akhirat udah semuanya. Sekarang urusan dunia dan kita masih ada di dunia. Yang punya utang mudah-mudahan Allah lancarkan usaha
usahanya untuk membayar hutangnya. Aing ngadoa ujuk-ujuk lunas mah saha teh. Ya, pulang keluar di masjid lunas hutangna. BPKP-nya dialanturkeun dari mana masing-masing. Dan mungkin itu hanya jauh. Emang tidak ada yang tidak mungkin, tapi jauh. Aing mah nu makul we nu masuk akal lah. Mudah-mudahan yang punya utang dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, mudah-mudahan lancar membayar utangnya. Lah anu salama lan usahana geus lancar tapi hutang belum dibayar. Aya nu kitu. Duit boga hutang tetapi tara dibayar. Eta teh kewajiban kade. Ulah disapirakeun bisi ditagih di akhirat ge. Sok anu garadu hutang yang sudah jatuh tempo dan ada uangnya berikan itu bukan hak kita. Ya, yang punya hutang mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah untuk membayarnya. Dilancarkan yang dagang mudah-mudahan dilancarkan dagangnya. Yang bisnis mudah-mudahan diberkahi bisnisnya. So, ingin apa lagi? Ingin rizki yang barokah. Terus apa lagi? Yang udah nikah belum? Belum. Ada yang udah nikah? Ada yang belum nikah? Belum. Sok ngadonga di ayeuna mudah-mudahan enging jodohna. Seueur nu kajan enging jodoh. Aya sabaraha urang doakeun mudah-mudahan yang sudah waktunya dan sudah mapan kita doakan mudah-mudahan dicepatkan dapat jodohnya. Bapak-bapak terus ini jodoh mau didoakan. Boleh diaminan moal. Allah katanya ibu. Soalnya iya para ikatnya siap jempol pen aku. Palahun. Namun ngadoa anu aneh-aneh bisa dijawab. Ya, eta mah ngadoa masing-masing di namanya. Ulah disebutkeun ya. Terus tahu sebutkan ulah. Sampai teman-teman ayam maksud kalinya mah keretegan di namana lah. Masing-masing itu mah urusan orang jeung Allah Subhanahu wa taala. Jeung lamun bade deui ulah bebeja ka sasaha. Ulah ribut, ulah mun asa urang geus bisa nah itu deui. Ulah. Keun we eta mah urusan pribadi urang nya. Ulah bebeja ka sasaha. Tapi insyaallah urang di mah palageun digeunna teh. Ya. Ya ya, mudah-mudahan sadayana dilancarkan rumah tanggina, diberkahkan di pasir rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semua apa yang menjadi permintaan Nabi Muhammad kita mintakan sekarang kepada Allah. Ya, apa yang pernah Nabi Muhammad meminta kepada Allah, kita juga sekarang minta kepada Allah sesuai dengan apa yang diminta oleh Nabi Muhammad. Apa yang menjadi sesuatu yang dijadikan meminta kepada Allah, perlindungan kepada Allah oleh Nabi Muhammad, kita juga berlindung dari perkara-perkara yang diperlindungkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah permintaan-permintaan kita di antaranya, dan mudah-mudahan segala permintaan yang tadi sudah disebutkan, berkahnya perkumpulan ini, berkahnya sholawat kepada Nabi Muhammad, dan berkahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di dalam ijabahnya Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini berkumpul untuk siapa? Gara-gara apa? Yang pertama untuk Nabi Muhammad. Yang kedua gara-gara farhatan limaulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengungkapkan kegembiraan kita atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, man fariha bi maulidi wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa yang bergembira atas kelahiranku, maka wajib baginya mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini sangat layak dan sangat pantas kita muliakan. Kita harus bergembira atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa Nabi Muhammad? Kalau kita mempelajari tentang hadis-hadisnya Rasulullah sangat perhatian kepada kita sebagai umatnya.
sangat perhatian. Bahkan Rasulullah ini sangat merindukan kita. Pada suatu saat Rasulullah ini sedang duduk bersama para sahabatnya sambil memegang ranting. Apa ranting bu? Dahan mengecoplok tina tangkalna di cepengan, ya. Sambil memegang ranting tersebut dan memukul-mukulkan ke tanah. Sambil memukul-mukulkan ranting tersebut ke tanah, Rasulullah berkata, "Wadattu law an ra'ayna ikhwani, ishtaqtu ila liqa'i ikhwani." Kalau seandainya saya bisa bertemu dengan saudara-saudaraku, saya rindu kepada saudara-saudaraku. Di depan para sahabat ini, para sahabat berkata, "Awalasna bi ikhwanik ya Rasulullah." Apakah kami ini yang ada di hadapanmu bukan saudara-saudara kamu? Lah. Bukan antum yang saya maksud. Antum ashabi, lastum bi ikhwani, bal antum ashabi. Kalian ini bukan saudara-saudara saya, akan tetapi kalian ini adalah sahabat-sahabat saya. Para sahabat bingung. Maka sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, "Idzan man hum ya Rasulullah?" Kalau begitu siapa saudara-saudara engkau yang engkau rindukan sekarang sampai engkau ingin berjumpa dengan kalian dengan mereka sekarang? Maka Rasulullah menjawab, "Hum qaumun ja'u min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni." Mereka saudara-saudara saya yang saya rindukan dan saya ingin bertemu dengan mereka adalah suatu kaum yang datang setelah wafatku, yang datang setelah saya meninggal. Mereka beriman kepadaku sedangkan mereka belum pernah melihat diriku. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai umatnya? Kita iman tak kepada Nabi Muhammad? Yang iman mata iman orang pan raya di masjid di dia. Lamun teriman ke Nabi Muhammad, menurut orang tadi ajak maulidan ayo maulidan bin berarti kan teriman. Darah sudah. Ayo ngabidaan ke? Ulah dibahas begitu mada walaya manfaatna. Yang penting orang punya keyakinan bahwasanya apa yang sedang kita lakukan itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ada dalilnya, tidak keluar dari hadis, dari Al-Quran dan hadis. Ya, jadi bukti iman kita kepada Nabi Muhammad yaitu dengan adanya kita sekarang di masjid ini. Kita iman kepada Allah, kita iman kepada Rasulullah. Kita mengagungkan Allah, kita mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud saudara-saudaranya Rasulullah yang dirindukan oleh Rasulullah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, sedangkan mereka belum pernah melihat Rasulullah. Orang kantos ningali Rasulullah daja, dina mimpen atau daja kene wae. Nah, mudah-mudahan atuh kewengi urang bobo mentong hilang bobona wudu heula. Ya. Jalankan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Tidur itu harus dalam keadaan wudu. Ai urang tidur sok wudu heula langsung sah. Atuh tidak ada mimpi. Sok sholawatan heula tara. Ilah ada mimpi. Ya. Minimal kita harus punya wudu. Yang kedua kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga tidur harus dalam keadaan sunnah, yaitu ittija ala yantajilal qiblat. Ittija itu minggir dengan kanan seperti itu mayit yang diletakkan di liang lahat itu menghadap kiblat. Itu tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah dan bagus juga untuk kesehatan. Jangan tidur tengkurap. Tidurnya tengkurap adalah tidurnya setan. Ya. Jangan terlentang juga karena tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Tidur dalam keadaan berbaring dengan sebelah kanan. Membaca doa dulu. Doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sholawat. Pejamkan mata kita sambil kita bersolawat. Biarkan yang memberhentikan sholawat kita tidur kita. Ini pancan ngada goan tundunya apa heula. Nu ditinggalina wallahu a'lam. Segala rupa ditinggalian kumaha dek mimpi Rasulullah. Nu ditinggalina ge nu kitu. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Tapi subhanallahnya kita ini walaupun tidak pernah melihat Rasulullah baik secara yaqdah, secara jelas terang dalam keadaan nyata, atau baik di dalam mimpi kita belum
selalu membuktikan kalau kita ini cinta kepada Nabi Muhammad. Kita ini iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita termasuk orang-orang yang selalu diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka umatnya Rasulullah ini termasuk iman yang paling bagus, bukan paling afdol, tetapi paling ajib, paling bagus. Karena Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, iman makhluk siapa yang paling bagus? Imannya siapa yang paling bagus? Maka para sahabat menjawab, imannya para malaikat. Dijawab sama sahabat, imannya para malaikat. Jawaban Rasulullah apa? Fa kaifa la yu'minu wa hum inda rabbihim. Gimana para malaikat gak iman? Dia berada di jiwa Allah, berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kespugu atau iman malaikat mah. Oh salah berarti jawaban malaikat. Nyari lagi sahabat. Apa ya makhluk Allah yang imannya bagus, bukan afdal, bagus, ajib. Maka para sahabat menjawab lagi, para nabi dan para rasul ya Rasulullah, mereka yang memiliki iman yang paling bagus. Jawaban Rasulullah apa? Fa kaifa la yu'minun wal wahyu yanzilu ilaihim. Bagaimana para nabi dan para rasul tidak iman kepada Allah, sedangkan wahyu setiap harinya diturunkan dari Allah. Yang kespugu pasti iman. Para rasul dan para nabi iman. Salah lagi jawabannya. Yang ketiga siapa ya? Dipikir-pikir, oh ada lagi jawaban. Oh kalau begitu kita ya Rasulullah sebagai sahabat engkau. Maka Rasulullah apa jawabannya? Fa la tu'minun. Kumaha teu arah iman anjeun. Bagaimana kalian tidak beriman? Wa ana baina adhurikum, saya berada di hadapan kalian sebagai Rasulullah. Yang pantaslah anjeun ala iman kepada saya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah lagi, malaikat salah. Terus apa lagi? Para nabi dan para rasul salah. Para sahabat juga salah. Lantas siapa ya Rasulullah yang memiliki iman yang paling bagus itu? Maka jawabannya seperti tadi yang dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dirindukan oleh Rasulullah. Iman yang paling bagus adalah kaumun, suatu kaum yang datang setelahku, yang datang setelah kematianku, yu'minu nabi walam yarawni, mereka beriman kepadaku sedangkan mereka belum pernah melihat diri. Iman kita ini iman yang paling ajib, luar biasa bagusnya. Tinggal kita pertahankan, tinggal kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya Rasulullah merindukan kita dan perhatian sama kita. Subhanallah. Dikatakan di dalam sebuah hadis ini merupakan perhatian Rasulullah kepada kita. Kami sampaikan ini supaya kita sadar. Menghadiri peringatan Maulid Nabi itu supaya ada yang dibawa ke rumah kita masing-masing. Ada yang diterapkan di dalam diri kita masing-masing. Kalau kita sudah mengetahui bagaimana perhatiannya Rasulullah kepada kita sebagai umatnya, dan kita sebagai umatnya apa yang sudah kita berikan kepada Rasulullah. Kita sudah berkorban apa untuk Rasulullah? Dari segi tenaga, berdiri aja tadi mahalul qiyam itu li ajli Rasulullah. Ada yang di dalam hatinya, oh lama-lama teh ieu mahalul qiyam. Nangtung lillahi teh. Nangtung tapi rasa parapat jam urang geus geremet tina hate. Lillahi teh ieu mahalul qiyam. Rasulullah bukan hanya berdiri, berlari, dikejar-kejar sama kaum Taif ketika menyebarkan agama ini sampai berdarah kakinya. Pengorbanan Rasulullah untuk umatnya bagaimana? Kita baru berdiri sebentar aja sudah komplain di dalam hati. Alhamdulillah ini itu mah macam maulidnya. Ya Allah, baru sejam 2 jam kita korbankan waktu kita untuk Rasulullah, sudah kita perhitungkan. Kita mainan HP, lihat TV, ngobrol, kaler, tidur dan lain sebagainya berjam-jam tanpa kita memperhitungkan waktu tersebut. Betul apa tidak? Ibnu jam Rasulullah dina waktu Dari segi waktu berapa jam yang kita khususkan untuk Rasulullah? Rasulullah ini perhatiannya sangat luar biasa kepada kita. Dikatakan di sebuah hadis, wallahi demi Allah, Rasulullah sampai bersumpah, wallahi inni la arhamukum asyaddu rahmatan min rahmati abaikum wa anfusikum li anfusikum. Demi Allah, saya lebih menyayangi kalian, melebihi sayangnya
orang tua kalian dan diri kalian kepada kalian. Ibu, bu, ayah, bu. Ibu majalmi, ibu sanes tua. Ayah, ibu, ayah. Alhamdulillah. Ngadang gente. Nah, ibunya ah teh kamu orang kali ibu. Nyaahan mana jeung kacaroge? Mawili. Nah, kesadayana, tapi bagaimanapun anak yang paling disayangi sama ibunya. Ya. Nyaah ibu, kamu orang kali. Hari bapaknya teh ka ibu-ibu. Ya. Rasa sayangnya ibu-ibu kepada anaknya, apakah ibu melebihi sayangnya kepada ibu sendiri atau melebihi sayangnya ibu kepada anak kalian? Ibunya mana ka ibu atau ka anak-anak ibu atau nabi ka ibunya lira ka diri sendiri? Lebih menyayangi anak kan? Yang artinya daripada anak saya lapar biar saya yang lapar. Betul. Kami rela menahan lapar, yang penting anak kita kenyang. Itu namanya perhatian seorang ibu kepada anaknya. Dan Rasulullah mengatakan dan bersumpah, demi Allah, saya lebih menyayangi kalian, melebihi sayangnya orang tua kalian dan diri kalian kepada kalian. Sampai-sampai Rasulullah bersumpah lagi, wallahi, demi Allah, lau yushaku ahadakum bisyaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi. Ya, pengakuan Rasulullah, demi Allah, kalau seandainya di antara kalian ada yang tertusuk duri di kakinya, demi Allah saya akan merasakan sakitnya di dalam hati. Itu kata Rasulullah. Nah sekarang yang saya ingin tanyakan, ibu-ibu, pami misalkan kurang kali nak kacurga, kurang nyeri ente. Oh nyeri, oh berarti Masya Allah. Ya, nyeri atau dicarekan? Carekan. Oh ya, terus dicarekan atau nabi nyeri? Dicarekan, mata nak keluar teh make sendal atau ulah-ulin ka mana wae pan kitu, geus pokok budak keur nyeri dicarekan. Ya, boro-boro nyeri kadon hiji nyeri gitu mah namah nyeri. Berarti salah Bu, bukan begitu. Nah Rasulullah, ya, kalau kita ketusuk duri sampai bersumpah demi Allah, kalau ada di antara kita yang tertusuk duri di kakinya, demi Allah saya merasakan sakitnya di dalam hati. Masya Allah, itu pengorbanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perhatiannya Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Dan ada lagi di dalam hadis ini bentuk perhatiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi itu diberikan doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa pamungkas lah istilah nama. Setiap nabi itu dijatahan doa pamungkas. Aduh tengah doa ku doa eta pasti mau permintaan apa saja pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Semua para nabi menggunakan doa pamungkas tersebut ketika di dunia. Ketika perjalanan dakwahnya digunakan lagi mentok. Sudah mentok digunakan doa tersebut. Wa inni iftaba'tu da'wati, dan saya sembunyikan doa itu. Saya simpan doa itu. Baik dalam keadaan apapun, dalam keadaan terpepet atau sulit bagaimanapun, saya tidak pernah menggunakan doa itu. Ketika Rasulullah dikejar-kejar sama kaum Taif sampai berdarah kakinya, dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, tiba-tiba malaikat datang menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau mau itu gunung saya lemparin ke orang-orang Taif. Apa jawaban Rasulullah? Jangan. Allah mahdihim fa innahum la ya'lamun. Saya meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah mereka hidayah, sesungguhnya mereka belum tahu yang sebenarnya. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah dalam keadaan pepet itu, dalam keadaan sulit, doa itu sama Nabi disimpan. Untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, untuk
saya jadikan doa pamungkas nanti di akhirat untuk memberikan syafaat kepada umatku. Fahyana'ilah insyaallah, dan syafaat tersebut akan didapatkan oleh seluruh umatku bagi yang mati tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun. Fahyana'ilah insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Syafaat itu akan didapatkan oleh seluruh umat Nabi Muhammad bagi setiap yang meninggal dan tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun, akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Nanti ketika di akhirat semua orang pada kebingungan, Pak. Ketika di mahsyar itu semua orang lagi kebingungan. Dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman itu dikumpulkan di padang mahsyar atau di yang namanya mahsyar. Orang pada nyari bantuan ke sana ke sini, ke nabi ini, ke nabi itu, tidak ada yang berani memberikan bantuan. Ketika itu tidak mengetahui seorang ibu siapa anaknya, dan anak tidak mengetahui siapa ibunya. Nafsi-nafsi semua sendiri-sendiri. Gak ada yang bisa diminta pertolongan. Saking dahsyatnya tempat tersebut, matahari di mahsyar itu antara 1 jengkal dari ubun-ubun setiap manusia. Dan banyak sekali orang yang tersiksa dengan keringatnya sendiri. Banyak sekali manusia di saat itu yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Keadaan yang sangat dahsyat sekali, yang sangat bingung sekali. Sampai-sampai sebagian orang di waktu itu sampai salah tingkah dan mengatakan, "Ya Allah, segerakanlah saya masuk ke neraka, saya udah gak kuat di mahsyar." Mereka gak tahu kalau di neraka lebih parah lagi daripada di mahsyar. Saking bingungnya. Keadaan di mahsyar bingung, orang gak tahu. Yang dulunya punya anak gak tahu mana anaknya. Yang dulunya punya orang tua nggak tahu siapa orang tuanya. Ketika melihat suasana seperti itu, baru Nabi Muhammad menggunakan doa pamungkas tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah bersujud dengan waktu yang sangat lama, tidak mengangkat dari sujudnya, sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Ya Muhammad, irfa ra'sak wasal tu'ta." Ya Muhammad, angkat kepala kamu dari sujud kamu. Wasal, dan mintalah apa yang engkau minta, saya akan ijabah. Apa yang kau inginkan saya akan kabulkan. Baru Nabi Muhammad mengangkat kepalanya dari sujudnya dan menggunakan doa yang pernah diberikan oleh Allah dan tidak pernah dipakai waktu di dunia. Ya Allah, saya menggunakan doa yang dulu pernah engkau berikan dan saya tidak pernah memakainya. Saya akan memakainya sekarang. Apa permintaanmu wahai Muhammad? Maka Rasulullah SAW, "Ya Allah, masukkanlah semua umatku ke dalam surga." Itu permintaan Nabi Muhammad. Masukkan semua umatku ke dalam surga. Segitunya perhatian Nabi besar Muhammad SAW kepada kita. Dan terbukti semua umat Rasulullah tidak ada yang selama-lamanya di neraka. Pasti ujung-ujungnya masuk surga. Ya kalau perlu dibasuh dulu di nerakanya, dibasuh. Bukan berarti masuk surga tanpa hisab, bukan. Yang artinya tidak ada orang yang selama-lamanya di neraka umatnya Rasulullah. Ya kalau perlu dicuci dulu neraka, ya dikumbahlah sehari 2 hari. Kalau sudah beres dosanya baru dimasukkan ke surga. Tidak seperti orang kafir, khalidina finnar. Orang kafir ini akan menjadi kekal selama-lamanya di neraka. Tetapi umat Rasulullah ujung-ujungnya baik cepat atau lambat pasti akan masuk ke dalam surga. Ini berkah doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah perhatian Rasulullah kepada kita. Maksudnya diadakan peringatan ini supaya kita sadar, kita ini selamat, kita ini bahagia. Itu ada kaitannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kunci kebahagiaan kita nanti di akhirat, kita harus berjumpa dengan Rasulullah. Mau nggak mau, kita harus bertemu dengan Rasulullah. Di akhirat nanti, kalau mau selamat, harus bertemu dengan Rasulullah. Makanya di dalam hadis disebutkan, wailun liman lam yaroni yaumal qiyamah. Celaka orang yang tidak bisa melihatku di hari kiamat. Berarti lamun alim cilaka kudu ningali Rasulullah. Celaka orang yang tidak bisa melihat di hari kiamat. Bagaimana
kita buktikan, kita harus berusaha dan berupaya bagaimana caranya kita harus bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti. Kemudian ada satu hadis lagi yang menunjukkan perhatiannya Rasulullah baik di masa hidupnya atau sesudah Rasulullah meninggal. Hayati khairul lakum, kata Rasulullah. Hidupku baik untuk kalian. Tuhadithuna wa uhadithu lakum. Kalian bisa berbincang-bincang dengan saya. Ini di depan sahabat. Pada khususnya ini Rasulullah menghitung kepada sahabat, tapi umumnya kepada seluruh umatnya. Hidup saya baik untuk kalian. Kita bisa saling berbicara satu sama lain. Tuhadithuna wa uhadithu lakum. Kalian bisa ngobrol sama saya dan saya bisa ngobrol dengan kalian. Wa mamati khairul lakum, dan matinya saya pun baik untuk kalian, kata Rasulullah. Kenapa baik untuk Rasulullah? Tu'radu alaina amal. Semua amal kalian akan dipersembahkan, akan diperlihatkan kepada saya. Semua nih apa yang kita kerjakan itu akan diperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kebaikannya dari mana? Hanya sekedar diperlihatkan saja? Bukan. Sisi baiknya apa? Wa in wajadtu khairan hamidullah. Kalau saya melihat dari pekerjaan kalian ini baik, taat, ibadah, istiqomah, saya farhan, saya gembira dan saya bersyukur kepada Allah. Ini pekerjaan kayak gini yang membuat Nabi besar Muhammad SAW bergembira di alam sana. Kita istiqomah di dalam menjalankan sholat 5 waktu berjamaah, itu membuat Nabi besar Muhammad SAW bergembira di alam sana. Kita bisa menjaga mulut, tidak pernah menyakiti orang lain, itu pekerjaan yang membuat Nabi Muhammad senang. Kita mengerjakan sunnah-sunnahnya, kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dianjurkan oleh Rasulullah, baik itu qabliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat witir, itu yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang. Fa in wajadtu khairan hamidullah. Kalau saya melihat dari amal-amal kalian baik, saya bersyukur kepada Allah dan saya bergembira. Wa in wajadtu ghaira dzalik, kata Rasulullah. Tetapi kalau saya melihat dari amal kalian ini jelek, maksiat, ngomongkeun batur, sholat tara berjamaah, ya, kemudian suka nyakitin orang lain, tidak bisa jaga mulut, pokoknya pekerjaan kita pekerjaan yang maksiat. Kalau saya melihat pekerjaan kalian pekerjaan yang maksiat, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Istaghfartullah lakum. Saya beristighfar kepada Allah untuk kalian. Itu perhatian Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Kami sebutkan, kami jelaskan sekarang supaya kita semua sadar kalau kita ini hidup bahagia, hidup nyaman, itu sambungannya dengan Rasulullah. Semuanya berkah Rasulullah, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka yang menjadi pertanyaan, apa yang sudah kita korbankan untuk Rasulullah? Dari segi waktu kita mana? Apakah kita sudah menyisihkan seperempat jam aja dari 24 jam waktu yang kita berikan, yang Allah berikan kepada kita di setiap satu hari satu malamnya, 24 jam, sisihkan 10 menit untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Udah seperti itu. Kan belum, belumnya seperempat jam, ya Allah, 24 jam diambil seperempat jam, gak ada apa-apanya. Jangan ngambil dari waktu tidur, jangan ngambil dari waktu sholat, ambil dari waktu mainan handphone kita udah berapa jam setiap hari. Ambil 10 menit, gak usah ditinggalin handphone. Sok mainan handphone gak apa-apa. Cuman ambil 10 menit dari waktu itu kita gunakan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sebagai bukti perhatian kita kepada Rasulullah, yang mana Rasulullah sudah perhatian kepada kita. Menyerek kieu wae urang teh kira harobana. Leres entah. Tak gitu. Ya, dari segi waktu, dari segi tenaga, apa yang sudah kita korbankan. Seluruh sholat berjamaah kita hitung-hitungan. Pertimbangannya banyak. Mau sholat berjamaah masih dipertimbangkan. Apa masalahnya? Di masjid sok pinu tara. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Pinu teh. Pinu. Alhamdulillah. Aslinya teh. Ya kalau emang begitu sok istiqomah ke.
Lillahi wa li ajli Rasulillah. Lillahi wa li ajli Rasulillah. Ya. Waktu yang kita korbankan apa untuk Rasulullah? Kemudian dari segi harta kita, apa yang sudah kita korbankan dari harta kita untuk Rasulullah? Ya. Apakah kita sudah mengeluarkan setengahnya atau sebagiannya untuk peringatan Maulid Nabi, untuk membantu orang anak-anak yatim? Anak-anak yatim ini anak-anak yang dicintai oleh Rasulullah. Membantu fuqara wal masakin, kita bangun majlis ta'lim, kita bangun masjid. Itu adalah mengeluarkan harta li ajlillah wa li ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari segi apa lagi yang sudah kita korbankan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan panjang lebar. Intinya perkumpulan ini kita harus ambil hikmahnya. Karena acara Maulid ini di mana-mana ada. Jangan pulang kayak gitu, jangan masuk kayak gitu, pulang kayak gitu kayaknya. Tidak ada perubahan, kan eman-eman ya. Tahu eman-eman? Lebar, kalau orang Jawa mapal. Eman-eman. Ya. Eman-eman lebar, nya cangkel orang teh biasa nawayaki geus kegoleran. Ayeuna orang di masjid kene, ari kaluar teh beberangan naon. Ya, geus puguh rahmat jeung barokah mah pasti kenging. Ambil hikmah dari acara ini. Terapkan apa yang bisa kita terapkan di dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Yang mudah-mudah aja dulu. Kita ambil kesimpulan. Ada 3 kesimpulan di dalam peringatan Maulid ini. Yang pertama, jalankan akhlak Rasulullah di dalam diri kita masing-masing. Di dalam cara berpikir kita, gunakan cara berpikirnya Rasulullah. Jalankan akhlak kita di dalam pandang akhlaknya Rasulullah di dalam cara memandang. Adakan Rasulullah, hadirkan Rasulullah di dalam cara memandang kita. Kalau ada Rasulullah di dalam pandangan kita, insya Allah kita tidak akan berani melihat atau membuka video-video yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau melihat auratnya perempuan yang bukan mahramnya. Kenapa ada orang laki-laki buka handphone, buka pas videonya di YouTube, terus ada gambar-gambar yang tidak baik dilihat? Kenapa? Karena di dalam matanya tidak ada Rasulullah. Kalau di matanya ada Rasulullah, nggak mungkin berani melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara mendengar kita, jadilah mendengar seperti mendengarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Rasulullah tidak pernah mendengarkan orang yang sedang menggibah orang lain. Ada orang mah tengah gibah ngan saukur ngadengengkeun sarua kene. Sama aja. Dok ibu-ibu. Ibu-ibu deui nu katokuan. Ya sebenarnya sing ridho, Bu. Ridho tuh, Bu. Ridho lah. Kan ibu-ibu lamun ayeuna da abdi mah ngan saukur ngadangukeun hungkul, abdi mah teu nyarioskeun. Sami, Bu. Mending kabur di eta tempat. Lamun ada orang yang sedang membicarakan kejelekan orang lain, lebih baik kalau kita bisa tegur. Ayo, ngomongin orang lain, bubar. Kalau nggak bisa kita cadel letahna, mending kabur, balik ke iman. Daripada orang beunang dosana sarua kene wae. As-sami wal mutakallim sawa. Yang mendengarkan dan yang membicarakan itu sama. Kemudian di dalam mulut kita jalankan akhlak Rasulullah di dalam ucapan kita. Rasulullah nggak pernah nyakitin orang. Rasulullah nggak pernah nyakitin orang. Nggak pernah berkata kasar. Nggak pernah menghina. Nggak pernah menghasut. Kemudian tidak pernah menceritakan kejelekan orang lain. Itu Rasulullah. Kita wapan setiap hari aya we ngarumpi, aya we ngagosip, aya we ngagibah. Kenapa kita berani seperti itu? Karena di mulut kita tidak ada Rasulullah. Sok biasakeun dawamkeun sholawat kepada Rasulullah supaya lidah kita cadel, sulit untuk mengatakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jalankan akhlak Rasulullah di dalam istri kita. Pak, tanggung jawab istri kita. Ya. Jalankan akhlaknya Rasulullah di dalam diri istri-istri kalian. Berapa banyak di antara istri-istri kita yang keluar dari rumah tanpa menutup aurat? Ada seperti itu. Suaminya ahli tahajud, suaminya ahli duha, suaminya ahli witir. Puasa Senin Kamis tidak pernah ketinggalan. Istrinya keluar dari rumah tanpa menutup aurat. Apa? Itu salah besar sekali, itu tanggung jawab. Makanya terapkan akhlaknya Rasulullah,
kepada keluarga kita, istri kita, dan anak-anak kita. Tanggung jawab Pak semuanya. Kita punya anak perempuan. Kalau sudah balik mereka suruh tutup auratnya. Jangan biarkan mereka keluar rumah tanpa menutup aurat, bahkan dibuka, bukan ditutup lagi. Dibuka ini. Ya. Semuanya diperlihatkan. Sekalinya menutup aurat diperlihatkan bentuknya. Sekalinya memakai kerudung diperlihatkan bentuk tubuhnya. Itu tanggung jawab kita. Kita jangan kenyamanan dengan ibadah yang kita lakukan, sedangkan istri dan anak-anak kita tidak perhatikan. Itu kerugian besar untuk kita. Itu yang pertama, jalankan akhlak Rasulullah. Yang kedua, jalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sunnah-sunnah yang sekiranya kita mampu. Jangan cari sunnah yang berat dulu. Kayak tahajud itu mungkin sunnah yang berat menurut kita. Terus dah berat tahajud. Kehendak Allah akan dilakukan tahajud. Hanya orang-orang yang dikhususkan oleh Allah yang sudah istiqomah di dalam menjalankan sholat tahajud di waktu malam. Sunnah-sunnah yang gampang aja seperti qobliyah ba'diyah. Bagian kita dari sholat ba'diyah dan qobliyah itu apa? Jangan dulu ngobrolin masalah kewajiban. Kewajiban nggak sepuluh kudu dikerjakan. Kewajiban sudah pasti harus kita kerjakan. Itu bukan urusan lain, bukan urusan lagi. Ya, insya Allah di sini ini ahli sholat semuanya. Lu tara sholat mau mungkin hadir maulid. Terus sudah, anu tara jamaah ayah kemungkinan. Ya, anu tara sholat rumahnya ya renu sunnah dilakukan renu wajib. Entah, begitu. Orang menges ahli sholat kumpul lah. Ada 5 waktu mah insya Allah sudah kita kerjakan semuanya. Sok cari qobliyah dan ba'diyahnya. Gimana bagian kita dari sholat sunnah, qobliyah dan ba'da? Sudah kita istiqomahkan. Itu mudah. Apalagi yang mudah, yang sekiranya mudah. Masuk ke masjid dengan menggunakan mendahulukan kaki yang kanan. Ini bukan perkara yang sepele, tetapi walaupun ini sepele, tapi banyak sekali dari umat Rasulullah yang masih belum mengistiqomahkan menjalankannya. Masuk ke masjid dengan menggunakan mendahulukan kaki kanan. Diawali dengan bersolawat kepada Rasulullah dan membaca doa apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Masuk dengan kaki kanan. Dan setelah masuk jangan lupa niat i'tikaf karena Rasulullah menganjurkan seperti itu. Nah sekarang nih yang belum niat i'tikaf, kita niat dulu i'tikaf padahal sudah beres, sebentar lagi beres. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Banyak sekali di antara kita yang belum niat i'tikaf. Leres enggak? Oh, ngerakuban. Lepas ratusan lila-lila di masjid niat i'tikaf. Ya, betul apa tidak? Yang mudah aja. Pekerjaan sunnah Rasulullah yang bisa kita kerjakan tanpa harus mengeluarkan keringat dan tanpa harus mengeluarkan biaya apa saja. Doa sebelum makan, harapal pasti. Semuanya udah pada apa? Nah doa sebelum makan, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Loh ini kok ngajarkan doa sebelum makan? Jangan disepelekan. Ini sunnah Rasulullah yang sudah kita hafal tetapi nggak kita amalkan. Kan orang kadang lamun keringet baca doa, lamun keringet habak-habak weh. Terus itu jalankan sunnah Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, hikmah yang terakhir yaitu dawamkan lisan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Adimis sholata ala Nabi Muhammadin wa qabuluha hatman min ghairi taraddudi. Fa'amaluna baina raddin wa qabuliha illa sholata ala Nabi Muhammad. Jalankanlah, dawamkanlah bersolawat kepada Nabi Muhammad karena diterimanya itu pasti tanpa diragukan. Semua amal kita dari sholat, zakat, ibadah yang lainnya baina raddin wa qabuliha, antara diterima dan tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, illa sholata ala Nabi Muhammadi, kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawamkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Khususnya di bulan Rabiul Awal ini kita sudah berapa ribu sholawat yang sudah kita bacakan selama di bulan Rabiul Awal ini. Sudah 12 hari kita masuk di bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi Muhammad. Sudah berapa ratus kali kita sholawatkan kepada Rasulullah.
Mumpung kita masih berada di bulan Rabiul Awal, ayo kurang gawangkan. Setiap hari ambil dari waktu nyantai kita 10 menit untuk membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegang tasbihnya, bacakan sholawatnya, sholawat yang sudah kita hafal. Gak ada yang hafal, baca Sallallahu Ala Muhammad, Sallallahu Ala Muhammad sebanyak-banyaknya. Kalau belum ada yang hafal sholawat, hanya Sallallahu Ala Muhammad tak apa. Ya, Sallallahu Ala Muhammad. Mau sholawat apa saja, kita sisihkan waktu 10 menit, gak usah banyak-banyak, untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu 3 kesimpulan yang mudah-mudahan bisa kita amalkan. Wabil khusus saya yang menyampaikan. Ya, wabil khusus saya yang menyampaikan, mudah-mudahan saya bisa mengamalkannya. Belum tentu yang berbicara sudah bisa mengamalkan. Belum tentu, dan mungkin banyak sekali apa yang saya sampaikan saya sendiri belum mengamalkannya. Tapi mudah-mudahan saya mendapatkan hidayah, begitu juga semua yang ada di tempat ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita semua bisa menjalankan akhlaknya Rasulullah, sunnah-sunnahnya Rasulullah, dan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf, lebih khusus ke Abi saya, insyaallah. Dan mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkumpulan yang akan menyebabkan kita dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan masuk surga bersama Rasulullah, bersama anak-anak kita, bersama istri-istri kita, bersama orang-orang yang kita cintai. Berada di barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapatkan syafaatnya dan masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fi wa ma natlubu wa nartaji min rahmatika fi amrina kulli fayassir lana ma nahnu fi safarina wa ma natlubuhu min hawaijina wa qarrib alaina masafat wa salimna min al-ilali wal afat wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik fi auladina, Allahumma barik fi a'malina, Allahumma barik fi niyatina, Allahumma barik fi awqatina, Allahumma barik fi a'malina, wa anna Allah yubarik fi maqasidina, wa anna Allah yubarik fi jami' ahwalina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Iqdi hajatana, iqdi jami'a matalibana, yassir umurana, sahil umurana, istajib du'ana, iqbal jami'a da'watina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Amin amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.